Lingxi yang telah berhasil meningkatkan beberapa levelnya, dirinya pun berpikir bahwa saat ini adalah giliran baginya untuk membantu Guild Nebulos dalam meningkatkan perolehan poin Torchfire. Meskipun klasemen sementara saat ini ditempati oleh Guild nomor 1 dan juga Guild nomor 2, namun dirinya sangat yakin bahwa di kehidupannya saat ini, dirinya pasti bisa bersaing melawan mereka. Tempat lalu berpindah. Terlihat beberapa orang yang sedang ramai di depan portal pengambilan misi Torchfire. Ternyata pada hari ini telah diluncurkan suatu event baru, yaitu event spesial Torchfire Battle. Event tersebut hanya bisa diikuti oleh 1000 player, dengan masing-masing guild hanya dapat mengikut sertakan 2 orang playernya. Semua player dapat mengerti bahwa event tersebut memiliki tingkat kemungkinan yang sangatlah rendah untuk dapat mengikutinya. Ditambah lagi dengan sistem pertarungan yang selalu berbeda di setiap waktunya, membuat event tersebut menjadi sangatlah menarik. Para player di Heavenland sangatlah yakin bahwa dengan peserta yang dibatasi hanya 2 player dari setiap guild, mereka yakin bahwa posisi tertinggi dipastikan ditempati oleh guild peringkat 1 dan 2, dan tak akan ada tempat tersisa untuk guild-guild lainnya. Bahkan menurut mereka, Guild Wolfang yang berada di posisi guild peringkat ketiga sekalipun tidak akan memiliki kesempatan untuk berada di posisi puncak. Hal itu dikarenakan menurut mereka, dari segi combat power serta kekuatan elitnya sangatlah jauh di bawah jika dibandingkan kedua guild yang berada di atasnya. Ditambah lagi dengan kedua guild besar yang sangat memperketat syarat penerimaan anggota guild barunya. Hal itu membuat perolehan peringkat di leaderboard untuk masing-masing kelas playernya dipastikan selalu ada anggota dari kedua guild tersebut yang berada di top 10 playernya. Dan hal itu membuat mereka semakin yakin bahwa merekalah yang akan menjadi pemenang dalam event pertarungan tersebut. Berpindah ke tempat lain, terlihat Guildmaster Nebulos Stillwater tengah bervideo call dengan Lingxi. Stillwater mengungkapkan bahwa sepenuhnya dirinya sangat berharap pada Lingxi dalam event pertarungan yang akan diselenggarakan. Meskipun sebenarnya Lingxi dengan berat hati menerima perintah tersebut. Hal tersebut dikarenakan dirinya hendak membantu mendapatkan banyak poin Torchfire dengan caranya sendiri, yaitu dengan mengerjakan solo misi tersulit seorang diri. Namun dengan tegas Stillwater menolak keinginan Lingxi tersebut. Ditambah lagi dengan Lingxi yang masihlah anggota dari Nebulos. Jadi mau tak mau dirinya haruslah mengikuti perintahnya. Stillwater juga menyampaikan bahwa dirinya juga telah mengutus wakil Guildmaster, yaitu Kokoli, untuk berpasangan dengan Lingxi dalam event pertarungan tersebut. Jadi Stillwater berharap Lingxi tidak boleh kalah, dan dirinya lalu meminta Lingxi untuk segera bertemu dengan Kokoli untuk segera melakukan registrasi. Dan Lingxi pun lalu hanya bisa merasa kesal sendiri dikarenakan Stillwater yang lalu memutuskan video call-nya begitu saja. Wakil Guildmaster juga akan ikut berpartisipasi. Maka ini akan sangat memalukan jika kami kalah, pikir Lingxi yang lalu dirinya mulai beranjak pergi untuk menjalani perintahnya Stillwater. Tempat lalu berpindah ke ruangan meeting Guild Nebulos. Terlihat Stillwater masihlah bersama dengan Kokoli untuk membahas event pertarungan yang akan diselenggarakan. Stillwater memperkirakan bahwa Guild Thousand Autumns dan juga Divine Chamber dipastikan mengirim player pro tingkat atas mereka dalam event tersebut. Jadi dirinya meminta Kokoli untuk sangat berhati-hati, dan selain itu ia juga mengingatkan Kokoli untuk tidak lupa dengan misi utamanya, yaitu untuk menyaksikan dengan matanya Kokoli sendiri. Apakah Lingxi benar-benar memiliki kemampuan untuk memimpin Nebulos dengan kekuatannya saat ini atau tidak? Dan mengambil kesempatan tersebut untuk menilainya atas nama Stillwater. Aku perlu memberitahukanmu bahwa penilaianku ini cukup ketat. Ketika aku mensupport pilihanmu sebelumnya, aku hanyalah sekedar berharap supaya kamu tidak kecewa. Lingxi, masih terlalu jauh. Semua yang aku tahu mengenai kemampuanmu hanyalah sekedar dari apa yang aku dengar. Kali ini, aku harus mengobservasimu lebih dekat oleh diriku sendiri. Pemberitahuan mengenai pengajuan nama peserta untuk spesial Torchfire Battle akan dimulai dalam waktu 3 menit lagi. Dan para player pun diminta untuk berkumpul di titik pertemuan.
Para player pun lalu merasa dikejutkan dengan sebuah pemberitahuan lain yang menyatakan bahwa pertarungan tersebut akan disiarkan secara live. Dan hal tersebut pun membuat mereka senang karena pada akhirnya akan dapat menggunakan kesempatan itu untuk mempelajari beberapa skill combo dari pemain pro. Dan selain itu, beberapa dari mereka juga ada yang memulai untuk membuat pertaruhan mengenai siapa yang akan menang. Meskipun rata-rata dari mereka banyak yang bertaruh bahwa Guild Thousand Autumns yang akan menempati posisi pertama. Di area pendaftaran spesial Torchfire Battle, terlihat Lingxi yang sedang berjalan ke tempat tersebut sembari memikirkan bahwa identitas para player ternyata semua telah disembunyikan. Dirinya pun menilai bahwa hal tersebut dilakukan agar para player dari peserta lain tidak dapat mengetahui kelas serta equipment yang digunakan oleh lawannya. Hingga tanpa sadar, tiba-tiba Lingxi lalu dipanggil oleh Kokoli yang ternyata sudah menunggunya terlebih dahulu di tempat itu. Sebelumnya aku sempat bertanya-tanya, apakah kau akan muncul atau tidak? Ucap Kokoli. Ya, dikarenakan ini adalah perintah langsung dari Guildmaster, maka aku tak dapat menolaknya. Kokoli lalu mengatakan bahwa Stillwater telah mendaftarkan mereka, jadi yang harus dilakukan sekarang hanyalah menunggu di ruangan istirahat hingga pertandingannya dimulai. Kokoli lalu menjelaskan bahwa pertandingan tersebut merupakan kompetisi berbasis poin, serta ada beberapa babak di dalamnya. Dengan pertarungan yang akan disiarkan secara langsung, maka nanti juga akan ada kesempatan untuk beristirahat serta memulihkan diri. Lingxi pun lalu merasa kesal mengetahui bahwa akan disiarkan secara langsung, karena jika begitu maka dirinya lagi-lagi tidak bisa menjaga untuk terus low profile. Sejak kau menjadi orang yang dipertaruhkan oleh Stillwater, maka lebih baik sebisa mungkin kaulah yang menjadi sorotan utama, ucap Kokoli dengan tegas pada Lingxi. Benar-benar pemaksaan. Ayo kita saling memberitahukan status kita masing-masing terlebih dahulu, supaya kedepannya kita dapat bekerja sama dengan lebih baik. Level 50, Summoner Archer. Skill spesial kelas promosiku adalah Parallel Summon. Sederhananya, aku mampu mensummon anak panah untuk mensummon unit lainnya. Dan untuk sisanya, cukup lihat tampilan statusku yang kukirimkan padamu. Level 50, seperti yang diharapkan dari wakil Guildmaster 5 guild besar. Sumber daya serta tingkat keefisienan dari guild-guild ini benar-benar berada di tingkatan yang lain. Terlihat kontras sekali denganku yang telah mengerjakan beberapa misi Torchfire dalam beberapa hari ini. Namun, tetap saja, aku hanya mampu mencapai level 42. Statnya juga mengejutkan, dan equipmentnya juga benar-benar sangatlah bagus. Yang mana itu semua sangatlah sulit didapatkan untuk saat ini. Secara keseluruhan, kemampuannya sudah cukup sangatlah bagus, dan itu sama seperti yang telah kudengar di kehidupanku yang sebelumnya. Singkatnya, dia adalah dewi di mata para player reguler. Hei, apa kau berencana tidak memberitahukan apapun mengenai dirimu? Kau menyembunyikan info playermu. Cepatlah dan kirimkan padaku, pinta Kokoli. Itu tak perlu, cukuplah aku saja yang mengetahui tentang dirimu. Kau sendiri yang mengatakan bahwa kita dapat bekerja sama lebih baik jika kita membagikan info player satu sama lain. Stillwater mungkin memintaku untuk bekerja sama denganmu, tapi perilakumu ini, kau seharusnya menyadari tingkat kesulitan misi ini. Peserta dari Thousand Autumns dan Divine Chamber itu bukanlah suatu candaan, kesal Kokoli. Namun Lingxi lalu menjawab, percayalah padaku, aku lebih mengetahuinya dari siapapun mengenai seberapa kemampuan mereka. Aku hanya perlu kamu untuk mempercayai di setiap langkahku mulai dari sekarang. Tolonglah, dukung aku. Percaya diri sekali. Kalau begitu, aku akan menunggu dan melihatnya, pikir Kokoli yang mulai penasaran dari mana kepercayaan dirinya Lingxi itu berasal. Di sisi lain, Lingxi juga berkata dalam hati bahwa alasan utama dirinya menyetujui misi tersebut adalah untuk dapat melihat anggota-anggota dari dua guild besar, kelebihan dari Thousand Autumns dan juga Divine Chamber. Dirinya sangatlah penasaran seberapa banyak jarak dirinya saat ini jika dibandingkan dengan mereka. Dan dirinya juga sangat ingin tahu seberapa jauh dia dapat melangkah untuk saat ini. Singkat cerita, waktu istirahat pun telah berakhir, dan babak pertama pun akan dimulai dalam waktu 10 detik.
Hingga sampailah di detik-detik terakhir, Kokoli pun mulai menyiapkan senjatanya dan diikuti Lingxi di belakangnya. Mereka berdua pun lalu mulai diteleportasi menuju lokasi pertandingan. Kini mereka berdua beserta partisipan dari guild lain telah memasuki area pertandingan dengan disambut oleh pesan sistem yang menyatakan, "Selamat datang di Special Torchfire Battle babak pertama, Serigala dan Domba. Aturannya adalah sebagai berikut. Di antara kamu dan rekan timmu, putuskanlah siapa yang akan mengambil peran sebagai domba dan peran sebagai serigala. Serigala dapat memburu domba dari tim lain, dan untuk setiap domba yang dibunuh, timmu akan mendapatkan 1 poin. Sebagai catatan, jika domba dari timmu dihabisi oleh serigala dari tim lain, maka timmu akan dieliminasi dan kamu akan kehilangan semua perolehan poin-poinmu. Tim yang kehilangan poin sampai 0 poin akan segera dikembalikan menuju area istirahat dan harus menunggu selama 10 detik untuk dapat memulainya kembali. Kompetisi akan berakhir di saat jumlah tim yang tersisa tinggal 100 tim. Peringkat akan ditentukan oleh perolehan poin yang didapatkan setiap tim. Tim yang berada di tempat ke-100 akan mendapatkan 100 poin Torchfire. Di tempat ke-99 akan mendapatkan 99 poin Torchfire. Dan begitu terus untuk yang selanjutnya. Ada 1000 tim yang berpartisipasi dalam pertandingan ini. Pilihlah siapa yang akan mengambil peran sebagai serigala dan domba dalam menit berikutnya. Selamat bersenang-senang dan semoga beruntung." Serigala dan domba, dengan kata lain, itu adalah kontes untuk kerjasama tim dan juga kecepatan. Menarik, ucap Kokoli yang telah mengerti dengan sistem peraturan pertandingannya. "Aku telah melihat sekeliling dan tidak ada musuh di sekitar untuk saat ini. Kita dapat mendiskusikan rencana dan strategi kita di tempat ini." "Tidak buruk, ternyata kau itu cukup berhati-hati ya." "Baiklah, ayo kita memikirkan ini. 1 orang akan menjadi serigala dan 1 orang akan menjadi domba. Serigala dapat membunuh domba dari tim lain untuk mendapatkan poin. Namun, sekali domba dari timmu terbunuh, maka kau akan kehilangan semua poinmu dan dikeluarkan dari babak pertandingan. Ada 1000 tim. Dan kompetisi akan berakhir di saat hanya tersisa 100 tim. Dengan kata lain, tak peduli berapa banyak domba yang kau bunuh sebelumnya, dan berapa banyak poin yang kau kumpulkan, sekali dombamu dihabisi, maka itu semua tidak akan berarti apa-apa. Baik itu menjadi serigala atau domba, itu tetaplah memiliki bebannya sendiri-sendiri. Jadi, keputusan mengenai siapa yang akan menjadi serigala dan domba itu benar-benar sangatlah penting. Sudah tidak ada banyak waktu yang tersisa. Cepat dan pilihlah. Kita masih harus menemukan titik lokasi yang menguntungkan. Kita akan dapat langsung dikalahkan di awal pertandingan jika tim musuh lebih dulu mendapatkan titik lokasi yang bagus. Aku menebak, kau pasti ingin memilih untuk menjadi serigala kan? Dengan fleksibilitas yang Tiff miliki, serta kemampuan yang berpotensi untuk menghabisi lawan dalam sekali serang. Kau memanglah lebih cocok menjadi serigala ketimbang aku yang seorang archer." Namun, ternyata Lingxi menjawab, "Tidak, aku ingin menjadi domba. Aku memiliki ide yang lebih baik." Digambarkan bahwa tema area dari tempat pertandingan saat ini adalah suatu area di mana dinding kota yang sangat tinggi mengelilinginya. Itu adalah tempat kejam yang mirip dengan Colosseum. Di dalamnya ada 1000 tim dengan total player berjumlah 2000 player, yang masing-masingnya akan mengambil peran sebagai seekor serigala atau seekor domba, dan mereka semua diperlakukan sebagai binatang yang terjebak ke dalam pertempuran. Di suatu titik di dalam area pertandingan, terlihat ada peserta dari guild Shrouded Rain yang telah memiliki 12 poin. "Baiklah, tempat ini akan menjadi tempat kita tinggal sementara. Kita berada di jarak yang relatif lebih aman. Tetapi tetap saja, kita tak dapat membiarkan penjagaan kita menurun," ucap orang dari Guild Shrouded Rain. "Bagaimanapun, ayo kita melanjutkan apa yang kita lakukan. Selama kita menjauh dari kekonyolan guild-guild besar itu, maka kita akan baik-baik saja. Kita hanya harus bersembunyi dan menunggu hingga kita mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan poin." Namun tiba-tiba rekannya lalu berteriak memperingatkan untuk segera mundur. Dan
ternyata itu adalah serangan sihir dengan elemental bumi. Ternyata ada tim lain di dekat mereka yang menyerang. Usaha mereka untuk menghabisi lawan dalam sekali serang pun gagal. Namun dikarenakan orang-orang dari Guild Through the Train pergerakannya kini menjadi lambat, maka penyerang itu pun memutuskan untuk berhenti bersembunyi. Pihak penyerang kini mulai menampakkan diri dan lalu menyergap mereka dengan si serigala yang maju menyerang, sedangkan domba mensupport dari belakang. Kami dari Guild Churchill Fire akan memberikanmu kesempatan untuk menyerah, ucap player yang berperan sebagai serigala yang juga telah memperoleh 21 poin. Itu adalah Churchill. Secara konstan, mereka terus-menerus telah menargetkan kita. Kita benar-benar tak beruntung karena telah berlari menuju orang-orang ini. Bahkan, jika kita akan dijatuhkan, kita harus tetap melawan mereka hingga akhir. Nyawa kalian akan berakhir di sini. Namun, di sisi si domba dari Guild Churchill berada, tiba-tiba dia dikejutkan dengan sekelebat bayangan yang melintas di atasnya. Dan tiba-tiba, ternyata itu adalah Lingxi yang lalu melumpuhkan pergerakan domba dan serigala dari Churchill Fire, dan lalu Kokoli yang sudah bersiap dengan busur panahnya. Dengan tembakan anak panahnya, Kokoli yang berperan sebagai serigala pun lalu memberikan last hit kepada mereka. Itu adalah Nebulos dari 5 besar. Cepat lari, ucap salah satu orang dari Through the Train yang takut melihat kehadiran peserta dari Guild Nebulos, yang juga telah berhasil memperoleh 114 poin. Apa yang kau takutkan? Lihatlah lagi, dia hanyalah seekor domba, dan domba tidak diizinkan untuk membunuh. Domba ini hanyalah sekedar menawarkan nyawanya pada kita. Jelas-jelas dialah yang meminta ini, ucap satu rekannya lagi yang mulai akan menyerang Lingxi. Namun tiba-tiba Lingxi yang dengan cepat sudah berada di hadapannya menilai situasinya saat ini. Sepertinya si serigala telah dibawa ke posisi yang terdesak, dan serigala dan domba dari Guild Through the Train pun mati oleh serangan akhir dari tembakan panahnya Kokoli. Domba memang tidak diizinkan untuk melayangkan serangan untuk membunuh, tetapi aku masih bisa diperkenankan untuk memberikan kalian damage dan juga rasa sakit. Aku hanya meninggalkan mereka dengan secuil potongan HP dan lalu memperkenankanmu untuk menyelesaikan mereka, Wakil Guildmaster. Dengan begitu, ini masihlah dianggap bahwa serigala lah yang membunuhnya, ucap Lingxi menjelaskan apa yang masih bisa dilakukan oleh seekor domba sekaligus menjelaskan teknik bermainnya pada Kokoli. Dan Guild Nebulos dari 114 poin kini telah mendapatkan tambahan 2 poin lagi. Aku ini yang menjadi serigalanya, tapi mengapa dengan memberikan serangan membunuh ini membuatku merasa sangat gerah? Aku telah membuatmu menghemat dalam menggunakan upaya yang berlebihan. Bukankah itu bagus? Jawab Lingxi atas rasa tidak puasnya Kokoli. Aku cukup yakin bahwa ada beberapa tim yang berada di sisi lemah sedang bersembunyi di sekeliling tempat ini. Tetaplah tinggal di sekitar sini dan tundukkan kepalamu. Cara berpikir orang-orang di sini mungkin tidaklah terprediksi, tambah Lingxi mengarahkan Kokoli. Kokoli yang tidak menjawab apa-apa atas perintah dari Lingxi lalu berkata dalam hati, aku tidak dapat sepenuhnya menerima pengaturan ini, tapi dengan mengikuti rencananya, sejauh ini sudah berjalan dengan super mulus. Waktu lalu flashback di saat Lingxi mengatakan bahwa dirinya ingin menjadi domba. Apa? Kau ingin menjadi domba? Tanggap Kokoli yang sangat terkejut. Kenapa? Bukankah menurutmu aku ini terlihat seperti seekor domba? Tidaklah sedikit pun. Bukankah lebih menguntungkan bagi Tiff sepertimu untuk menjadi serigala? Jika aku yang menjadi domba, maka kamu juga dapat mengcoverku. Di samping itu, domba tidak diperkenankan untuk membunuh. Aku pikir kamu ingin menjadi serigala. Domba memang tidak diizinkan untuk membunuh, tetapi mereka tidak pernah menyebutkan apapun mengenai domba yang dilarang untuk menyerangkan. Jika begitu permasalahannya, maka akan lebih menguntungkan bagi kita jika aku yang menjadi dombanya. Karena aku dapat menjamin bahwa tidak hanya aku tidak akan terbunuh, tetapi aku juga akan dapat membuat kesempatan untukmu memberikan serangan akhir. Dan waktu lalu kembali ke saat ini. Ayo, aku telah menemukan target kita selanjutnya, ajak Lingxi yang lalu hanya mampu membuat Kokoli berpikir tanpa mampu berkata-kata. Ini
Seperti apa yang ia katakan, sejauh ini dia telah menciptakan semua kesempatan untukku. Dia mungkin hanyalah seekor domba, tapi dialah yang telah mengambil inisiatif untuk memburu serigala lainnya. Dia bahkan lebih brutal dari seekor serigala. Lingxi itu, sebenarnya dia adalah serigala. Serigala yang saat ini mengenakan pakaian sebagai domba. Di luar area pertandingan, terlihat sekumpulan player-player yang sedang menyaksikan jalannya siaran langsung pertandingan. Dan mereka yang lalu terkejut melihat jumlah tim yang tersisa sudah hampir kurang dari 120 tim. Mereka pun berpikir bahwa pertandingannya mungkin akan segera berakhir. Jumlah tim yang tersisa kini semakin berkurang. Dengan saat ini tim yang tersisa tinggal 116 tim. Hal tersebut pun membuat para player yang menonton siaran langsung menjadi geram. Hal itu dikarenakan siaran langsung selalu menyoroti player yang bukan mereka idolakan, yaitu player dari Thousand Autumns. Hingga saat salah satu penonton mengatakan bahwa dirinya melihat sosok domba yang dengan berani berlari ke arah serigala pihak lawan. Penonton yang lain lalu menambahkan bahwa domba itu terlihat seperti Tiff, namun dirinya tidak dapat memperhatikan dari guild mana Tiff itu berasal. Hal itu dikarenakan Tiff itu bergerak dengan sangat cepat, dan siarannya juga telah beralih ke scene yang lain. Lantas mereka pun hanya bisa bertanya-tanya mengenai siapa Tiff itu sebenarnya, mengingat mereka tidak dapat melihat detailnya. Jadi mereka pun hanya menduga-duga bahwa Tiff itu merupakan salah satu player dari Guild Thousand Autumns atau dari Divine Chamber, karena menurut mereka hanya player dari kedua guild itulah yang berani menggunakan strategi seperti itu. Hingga pada akhirnya mereka lalu dihebohkan oleh tampilan siaran langsung yang menayangkan salah satu pro player dari Divine Chamber. Guild Divine Chamber yang saat ini telah berhasil memperoleh 162 poin. Hal tersebut pun membuat mereka sangatlah terpukau. Ditambah lagi setelah mengetahui bahwa player itu merupakan salah satu dari 3 besar player tank dari Guild Divine Chamber bernama Student Inch. Mereka pun semakin terpukau lagi, karena memang menurut mereka dia sangatlah cocok untuk menjadi seekor domba. Hingga saat salah satu dari mereka bertanya-tanya mengapa Student Inch berpisah dengan rekan satu timnya. "Hei, lihatlah, Student Inch sedang bertemu dengan tim yang lain. Dari guild mana lawannya itu berasal? Tunggu, aku akan mengecek notifikasi siaran langsungnya." Dengan jumlah membunuh sebanyak 116, itu adalah Guild Nebulos. Kembali ke dalam pertarungan. Teman-teman dari Nebulos, ini sangatlah bagus, karena pada akhirnya dapat bertemu dengan satu di antara 5 guild besar. Ini benar-benar terasa membosankan setelah tidak menemukan apapun selain ikan-ikan kecil di sepanjang perjalanan, ucap Student Inch yang berperan sebagai domba yang juga telah memperoleh poin sebanyak 162 poin. "Lingxi, secara kebetulan kita telah bertemu dengan orang dari Divine Chamber. Lawan kita adalah Student Inch, salah satu dari top 3 tank terbaik di guild mereka. Berhati-hatilah." Bertemu secara kebetulan katamu. Dia adalah targetku yang selanjutnya. Aku bisa menerima banyak pukulan. Nebulos, datanglah padaku secara bersamaan. Ayo kita bersenang-senang. Lingxi yang lalu memberitahukan Kokoli untuk tidak perlu melakukan apapun kali ini. Kokoli pun lantas mempertanyakan perintah tersebut dan mengatakan pada Lingxi bahwa serigala dari Divine Chamber mungkin akan segera datang. Serigala mereka tidak akan muncul di tempat ini. Menurut tebakanku, mereka pasti pergi berburu sendiri-sendiri. Jadi, kau ingin mengatakan bahwa, ya, ini terlihat sepertinya caranya itu lebih radikal dibandingkan dengan caraku. Dia semata-mata menggunakan perannya sebagai domba hanya agar bisa menikmati dalam menyiksa lawan-lawannya. Dan ini adalah pertarungan kami. Pertarungan antara 2 domba.